yakin, maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yakin, ya dia menganggap, melihat atau meyakini annal yahud, bahwa orang Yahudi lah samu mereka yang meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada di Sunan Abu Daud. Selain hadis ini, ya, riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi sendiri dalam hadis ini. Baik, itu ada 3 hal penjelasan di sini. Yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu ziyarah. Nabi suka, dijelaskan dengan hadis sebelumnya bahwa telah dijelaskan Rasulullah sangat suka dengan zirah, daging bagian kaki depan kambing. Itu yang pertama, kami suka. Wasum mafiz zirah. Yang kedua, di sini ada penjelasan tentang Rasulullah pernah diracun melalui makanan yang paling disukainya, yakni zirah, kaki depan. Tapi diracun. Dan dijelaskan di sini peristiwa ini terjadi pada perang Khaybar. Perang Khaybar, Nabi dikasih makanan. Dan keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa kesukaan beliau terhadap Nabi suka dengan kaki depan diketahui secara luas oleh para sahabat dan orang-orang sekelilingnya. Semua hampir tahu semua Nabi sukanya sih. Kaki depan tahu semua, sampai orang Yahudi tahu. Begitu kan? Ini berarti memang orang pada tahu kalau Nabi suka. Kita tahu kan? Belum tahu ya. Jadi orang Yahudi aja cari tahu Nabi sukanya apa. Jadi kita cari tahu. Alhamdulillah kita ngaji gitu jadi tahu. Jadi tersebar luas bahwa Nabi memang suka. Udah viral pada zaman itu bahwa Nabi suka kalau makan daging kambing yang paling Nabi dulukan adalah kaki depannya. Makanya juga orang Yahudi tahu letaknya racun di situ. Maka ada ya orang anak Yahud samu. Ibnu Mas'ud juga yakin bahwa orang Yahudi lah, orang yang meracuni Nabi adalah orang Yahudi. Yang dijelaskan di sini sebagai sahabat menjelaskan kepada Ibnu Mas'ud tentang siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini, dalam insiden ini terbukti di nanti kemudian hari. Nanti tersebar cerita bahwa riwayat ada seorang juru masak, ada ibu-ibu namanya Zainab binti Harith. Saat itu dia belum masuk Islam. Menceritakan tentang kronologi bagaimana sekelompok ada ini tukang masak nih, chef. Bagaimana sekelompok orang Yahudi datang kepadanya. Jadi Bu Zainab ini yang masakin masakan Nabi. Datang kepadanya dan membayarnya untuk meracuni sajian khusus yang dihidangkan kepada Rasulullah. Dibayar dia. Saat itu sekelompok orang Yahudi tanya, apa yang paling suka sama Nabi Muhammad SAW? Daging kambing. Kemudian bagian mana yang paling suka? Ini namanya ibu-ibu, jawab aja polos. Daging yang paling disenangi Rasulullah, kaki depan. Kemudian dia pun meracuni seluruh kambingnya. Nah, ini ibu-ibu ini nih, Bu Zainab namanya. Dia belum Islam waktu itu, belum Islam. Setelah Islam dia cerita. Dia pun meracuni semua bagian daging kambing. Kambing masak semua diracunin. Dibumbuin pakai racun salah satunya. Tapi secara khusus dia tambahkan kesaksian pelaku ini, Zainab binti Harith. Ya pada akhirnya beliau radhiyallahu anha. Pada akhirnya beliau masuk Islam. Secara khusus ditambahin racun yang lebih banyak di bagian zirah, bagian kaki depan. Jadi maksudnya gini, sehingga ketika ada kemungkinan Nabi kalau ngambil makan, ngambil kaki depan, ngambil yang lain, kena juga. Mau ngambil yang mana aja, atau Nabi mau ngambil daging punggung, daging kepala, kena semua udah. Tapi yang paling banyak di bagian kaki depannya. Kemudian iya. Jadi tetap ini bagaimana lihat orang Yahudi kalau bikin planning luar biasa. Dia pokoknya mesti mati gimana?
ganas. Tapi ya ini mesamakin bahwa ada sunnahnya orang Yahudi. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Orang Yahudi kebiasaannya itu yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh nabi-nabi. Surah Al-Baqarah, Al-Nisa, di Ali Imran, yaqtuluna anbiya'a bi ghairi haqq. Kebiasaan mereka membunuh nabi, itu ada kebiasaannya, sunnah. Jadi orang Yahudi punya sunnah, punya tradisi. Tradisinya apa? Membunuh nabi, melakukan percobaan pembunuhan kepada nabi-nabi. Oh, ini udah menjadi ketenaran mereka ini. Jago membunuh nabi ini, kejahatan mereka seperti itu. Namun tetap dengan izin Allah, biiznillah, dengan izin Allah, saat beliau makan sedikit, lihat ini unik. Dia makan, ketika Nabi SAW makan, gigit, udah kegigit, nah, belum dimakan, baru gigit. Dengan izin Allah, ketika beliau makan sedikit, daging yang beliau gigit itu berbicara. Namanya apa ya? Mukjizat. Kalau kita makan aja, dagingnya nggak bakal ngasih tahu kita. Ini sesuai dengan ayat. Allah bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'simuka minan nas." Allah dan Allah itu ya'simuka akan menjaga kamu. Ya'sim. Asimah, maksum. Allah akan menjaga. Jadi maksudnya Nabi itu maksum, dijaga sama Allah. Ya. Dari manusia ada kejahatan, racun. Kalau nggak dijaga, Nabi sudah banyak percobaan. Di Uhud aja berapa ratus orang meroyok Nabi sendirian. Begitu ya. Selain Nabi memang punya kekuatan yang lebih, Nabi bilang, saya dikaruniai kekuatan 40 lelaki sejati. Kalau ada petarung MMA 41 aja kayaknya belum tentu menang kalau Nabi. Saya lebih dikit ya. Nah, ini Nabi bilang, Nabi begini. Secara fisik Nabi dikaruniai hebat, jago. Secara penjagaan Allah yang jaga lagi. Jadi mereka semua cara itu digunakan musuh-musuh Islam. Racun, ini biasa. Sampai zaman sekarang banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam matinya banyak, wafatnya banyak diracun. Jadi ketika lagi gigit, daging yang beliau gigit ini berbicara, menyampaikan bahwa wahai Rasulullah SAW, saya telah diracun. Daging ngomong. Dia menyampaikan bahwa dia telah diracun, dagingnya ngomong, daging kaki. Ketika itu beliau langsung dilepekin, memuntahkan daging yang baru saja beliau gigit, itu belum bertelan. Tapi lihat bagaimana ganasnya, baru digigit aja udah menjalar gitu. Kemudian di sini ceritakan bahwa ketika Zainab binti Haris ini masuk Islam, wanita ini untuk memasak masuk Islam, dia pun mengakui, dia ngaku dan semua diceritakan sama Nabi. Jadi kan banyak pesan susus gitu ya. Nabi diracun itu langsung semua wilayah Islam sebar ya. Nabi siapa? Gitu. Ini nggak perlu pakai WhatsApp, nggak perlu diinfoin di WhatsApp, tersebar kemana-mana cepat. Tapi kan nggak tahu mereka kejadiannya gimana. Nah, kemudian beliau ya belum masuk Islam. Kalaupun beliau ikut andil pasti jahiliyah. Ya. Kemudian dia menuturkan bahwa saat itu dia ingin menguji kenabian Rasulullah. Yang pertama memang ada dia nggak niat ibu ini, ibu Zainab lah ya. Nah ini ya Yahudi yang memberikan, yang meniatkan, yang mencoba melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi SAW. Kemudian kata Zainab binti Haris, dia bilang, saat itu juga wahai Rasulullah, selain Yahudi ingin, saya juga pengen membuktikan. Kata ibu ini bilang gitu, ingin menguji kenabian Rasulullah SAW dan berkata, jadi Zainab binti Haris ketika belum Islam, jika Muhammad ini, dia belum Islam,
hanya sebatas raja atau pembesar kaumnya, bangsawan, pejabat biasa, niscaya dia akan mati dengan racun ini. Namun apabila dia benar-benar nabi, utusan Allah, tentu Tuhan, tentu Allah akan mengutusnya dan menjaganya. Tentu Allah, Tuhan yang mengutusnya akan menjaganya. Dia mau ngetes juga. Benar, pas Nabi selamat dia masuk Islam. Tapi ngetesnya gila juga ya, ngetesnya gila. Ya, kalau benar mau masuk Islam, bahasanya gitu. Benar, tapi nggak apa-apa selamat. Dia kaget dan bisa ngomong, dia kan ngilu. Nah sini nggak ada keluar. Kita kalau melihat Nabi ngomong nih, dia meracunin orang, dia tidak ada teman. Ini bukan orang biasa, ya. Gitu ya. Banyak yang ngelihat, tapi pas makan Nabi ngomong. Tapi ada sahabat yang makan duluan. Nah di sini. Jadi Nabi pas diceritain sama Zainab, jadi dia masuk Islam gak lama. Ibu ini mendengar hal ini, Rasulullah mendiamkan dan tidak mengingkarinya. Iya betul. Ya udah nggak apa. Dan Nabi juga nggak makan, digigit doang. Namun ketika itu ada sahabat, ketika sajian namanya Nabi ya, Nabi kan nggak makan nggak sendirian, temen nih. Ada sahabat silakan. Oh udah digigit dulu, Anda mau kita telan. Dan daging Nabi kan kalau makan nyantai. Hati-hati yang makan duluan. Kalau apa-apa yang blok duluan, biasanya matinya duluan. Biasanya. Nah ini kejadian contoh. Ini bukti, ini hadiahnya buat Nabi kan. Tapi Nabi makannya santai banget tuh. Ada sahabat namanya Bishr bin Barok. Yang saat itu sudah terlanjur makan ke dalam, udah masuk. Meninggal, wafat. Dan keluarganya akhirnya menuntut kisos. Kisos itu apa? Nyawa dibayar nyawa. Maka Rasulullah SAW memperlakukan kisos kepada wanita ini. Jadi dia masuk Islam, dia tetap dikisos. Bukannya karena meracunin Nabi, bukan. Karena ada korbannya dia. Tapi ini hebat, baru mu'alaf langsung dihukum mati lagi. Tapi nggak masalah. Ternyata pernah ada hukuman mati ini dia. Jadi hukum perempuan lagi, beracuni meninggal. Dia terima. Tapi kalau melihat ibu belum masuk Islam, udah nggak ada jelek-jeleknya. Semua sahabat sama ya. Semua sahabat, radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi yang dihukum rajam. Ada 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan. Ada beda hadis. Ada wanita suku Qawmiyah, laki namanya Ma'iz. 2 hadis berbeda. Dia minta sendiri 2 orang ini minta dirajam, dihukum. Tapi semuanya sudah diampuni sama Allah. Allah sudah radhiyallahu. Allah telah meridhai mereka. Buktinya apa? Dihukum. Hukuman dunia cukup. Selesai. Dia masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan kejahatan di masa lalu, kita membunuh orang 10 tahun yang lalu, tetap kalau ketahuan pemerintah Islam kita mesti dihukum mati sekarang juga. Gitu itu. Itu kan yang melakukan belum Islam. Islammu bagus, tapi hukumanmu tetap begitu. Jadi kalau kita baca tentang di Bulughul Maram ada itu kitab jinayat, hudud, had-had, hukuman-hukuman. Jinayat itu kriminalitas, jenayah. Orang Malaysia bilangnya jenayah. Dia memakai bahasa Arab juga ya. Bahasa Indonesia crime, kriminal, pidana. Kayak maling, ada orang mencuri. Yang pertama dia wajib, kata Nabi, dia wajib membalikin harta yang dia colong. Yang kedua, dia dipotong tangan kalau sudah sampai nisab. Jadi ketika dia dipotong tangan, bukan dia lepas hukuman aja, tetap mesti dibalikin. Kalau sekarang enggak, orang nipu jamaah umrah 3.000 orang masuk penjara sekian puluh tahun, 15 tahun, lunas hutangnya, bisa begitu ya? Bisa begitu. Ya sebetulnya nggak lunas. Mencuri aja mesti dibalikin. Nggak ada yang lunas. Jadi yang paling adil Allah. Secara hukum di dunia, hukum yang paling adil hukum Islam. Hukum Islam menolong, membela semua orang-orang yang dizalimi. Tapi tetap, jadi tadinya ada sahabat namanya Bishr bin Barok radhiyallahu anhu, udah terlanjur makan. Keluarganya nih, ahli warisnya, nih, anak-anaknya, keluarganya menuntut kisos. Maka Rasulullah memperlakukan hukum kisos kepada wanita ini, walaupun dia mu'alaf, dia diterima sudah. Dengan kesempatan tobat tetap dihukum. Ini bagaimana bahwa tetap
Islam ada kelembutan, kasih sayang, rahmat, tapi ada ketegasan. Tetap nggak pakai pandang bulu Islam. Yang salah, salah. Yang baik, alhamdulillah, baiknya bagus. Salahnya bisa dihukum. Dan sahabat-sahabat memahami kalau mereka nggak dihukum di dunia, di akhirat luar biasa habis orang. Allah bilang, Nabi bilang, Nabi gini, man yuridillahu bihi khairan, Nabi SAW, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, manusia-manusia Allah sayang, ajala Allah takjil, Allah segerakan hukumannya di dunia. Orang-orang yang Allah sayang, Allah hukum di mana? Di dunia. Selesai, habis. Banyak orang nggak mau dihukum di dunia, dia mau dihukum di akhirat, nggak kuat, nggak ada yang kuat dengan dihukum di dunia. Orang dihukum di dunia, dia tobat, insya Allah selesai. Tobat, dia nunggu hukuman, dihukum selesai. Hukum di akhirat bahaya. Kemudian dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah dari Sahih Bukhari bahwa pada masa sakitnya dia Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, ini Nabi bilang sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ma azalu, saya masih ajib mendapati alam kesakitan. Saya masih merasakan kesakitan alam ta'am allazi akaltu bi Khaybar. Jadi saya masih merasakan sakit dari ta'am makanan allazi yang akaltu yang dulu saya pernah makan di Khaybar. Jadi Nabi itu belum dimasukin, kena mulut doang masih sakit. Berarti racun gila ini. Kalau Yahudi mau racunin yang aten. Tapi cuman mungkin udah campur udah gitu. Ada yang masih sedikit banyak udah ketelan itu, walaupun Nabi muntahin. Ini yang disohih. Wahai Aisyah, saya Khaybar itu tahun ke-6, Nabi wafat tahun ke-11, 5 tahun kemudian. Nabi setelah itu masih sakit-sakitan. Setelah racun ini, Nabi sakit-sakitan. Ya enggak seperti sebelumnya. Fahadha awalnya wajadtu fiqa'i abhari min dzalika as-sum. Fahadha ini saat ini awal aku mendapati inqita', terputusnya abhari, pembuluh darahku. Tapi berat kayak rusak semua badan. Terasa di dalam kesakitan. Jadi hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi sakit ini di tahun ke-6 sampai beliau wafat. Kita pelajarin hadis Nabi sakit. Nabi sakitnya luar biasa, 2 kali lipat. Sekali yang pertama ujian dari Allah. Maksud pernah jenguk Nabi. Nabi dipegang dari atas jubahnya. Nabi pakai baju jubah, pakai namanya apa? Mantel, dirok. Ya mantelnya disentuh ya. Panasnya tembus gimana? 2 kali lipat. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah Anda sakit luar biasa. Iya. Kata Nabi, kami semua nabi, semua bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi saja, bukan Nabi Muhammad saja. Kalau sakit 2 kali lipat daripada kalian manusia orang biasa. Kata Ibnu Mas'ud. Berarti bahwa Anda mendapatkan ajrain, 2 pahala. Ya, betul. Tapi kalau sakit 2 kali lipat. Dan apalagi ditambahin racunnya. Kami seperti kesaksian Nabi. Saya merasakan saat ini pembuluh darah saya terputus akibat racun yang ada pada makanan itu. Itu sedikit aja. Kalau sampai ketelan, kebukti sahabat yang masuk perut langsung meninggal karena makan langsung ini. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Nabi SAW manusia biasa, dia kena racun, kena efeknya, kena. Allah melindungi, tapi tetap Allah kasih pelajaran buat kita. Nabi aja kena racun sedikit begitu, kesakitannya 2 kali lipat kita. Dan itu lama sampai 5 tahun sampai beliau wafat. Kok kita ada yang kebal, nggak bisa sakit? Ada nggak? Dicari lagi ilmunya itu, dicari kemana-mana. Ke ujung barat, ke ujung timur. Makanya ujung barat, ujung timur itu ujung kulon sama ujung wetan itu
paling banyak tempat listriknya. Ujung Kulon, ujung barat, ujung Banten, ujung Banyuwangi, untuk perang santet itu banyak di ujung barat dan timur. Allah masih sampai kalau supaya kebal supaya ini nggak mungkin, nggak ada itu kebal-kebalan. Nabi yang orang paling mulia yang Allah katakan Allah jaga dia dari manusia, tapi masih sakit. Bisa-bisa 2 kali lipat sakitnya. Kita yang Nabi bukan, kita nggak mau sakit. Ini bahaya. Jadi dalam insiden ini Allah telah menyelamatkan Rasulullah dari bahaya-bahaya kematian akibat daging yang diracun tadi. Namun kata Syekh Abdul Razak menjelaskan, rahimahullah, sebagai manusia biasa, badan Nabi tetap merasakan sakit dari racun yang sudah terlanjur masuk sedikit dalam tubuhnya, bahkan hingga sampai menjelang ajal beliau, Nabi masih merasakan sisa-sisa. Hadisnya di Sahih Bukhari, Nabi kesakitan, berasa itu. Jadi gimana sih kalau diracun orang? Berasa gitu. Efeknya ini manusiawi. Terus kita tanya, Ustaz, emang Nabi nggak baca doa pagi petang? Nabi baca. Emang tadi kalau makan ajwa 7 tiap pagi terhindar dari racun dan sihir, itu udah makan duluan. Nabi selalu baca. Jadi tetap ini ada manusiawi, ada ujian, tetap ada ujian. Orang yang baca doa ada ujiannya banyak. Yang nggak baca doa, kadang-kadang yang nggak baca doa nggak kelihatan ujiannya, nggak kelihatan. Hebat di dunia kelihatan badan bagus, duit banyak. Kadang-kadang yang banyak ibadah malah banyak ujian. Nah ini lagi orang yang banyak Allah uji, yang Allah sayang, berarti dia masuk kelasnya Allah. Nabi bilang, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah menghendaki kebaikan, yusib minhu, Allah kasih musibah. Yang Allah nggak sayang, udah dia nggak masuk kelas sampai ikut ujian. Kita mau ikut ujian sarjana sarjana hukum, sarjana apa satu. Kalau kita nggak ikut kuliah, masa kita ikut ujian? Tahu kita ujian kita ikut, masuk kelas kagak, daftar kagak, bayar SPP kagak, itu ujian. Siapa yang mau ngasih kita ujian? Ya kita kan ujian di depan kelas aja, ngobrol di depan, begini ibarat. Manusia kadang-kadang suka GR, diuji sama Allah. Enggak, dia nggak diuji, karena orang yang pulang itu ujiannya lebih sedikit. Yang paling berat ujiannya adalah nabi. Orang semakin soleh semakin berat ujiannya. Tapi perasaan mereka orang awam ini, mereka yang paling berat ujiannya, padahal nggak ada apa-apa. Seperti itu. Nabi kurang apa sih Nabi? Ini kalau saya sama hambanya itu Allah uji di dunia, Allah hukum di dunia. Sampai ketika dia menghadap Allah sudah bersih, nggak perlu dihukum lagi. Kemudian hadis yang ketiga, ini masih tentang kaki kambing bagian depan 169. An Abi Ubaid radhiyallahu taala anhu, dari Abu Ubaid sahabat Nabi semoga ridhonya apa? Dia cerita, aku pernah masak lin Nabi, untuk Nabi SAW kidram satu kuali, satu panci. Jadi Abu Ubaid cerita, saya dulu pernah masakin Nabi itu. Masak, saya undang Nabi SAW ke rumah. Waqad kana yu'jibuhu az-zira'. Kemudian saya tahu bahwa Nabi suka sama yu'jib, ajib bahasa Indonesia ya. Az-zira', kaki depan kambing. Kemudian habis diundang, beberapa sahabat diundang, tapi kaki depan dipilih dulu tuh. Pada awal tubuh, dan aku menghidangkan buat Nabi mengambilkan untuk beliau SAW az-zira', kaki depan kambing. Satu kaki ya, lumayan lah. Makal, habis diambilin, Nabi makan. Makal kemudian Nabi bersabda lagi, bilang lagi, nawil az-zira'. Coba ambilin lagi kaki depan satu lagi, diambilin. Dia masak cuma satu kambing, ini aneh. Karena waktu
Saya ambilkan lagi. Summa qala, habis. Nabi nggak minta daging lain. Nabi ngomong lagi ketiga. Summa qala nawilni dhira. Ambilkan saya kaki depan lagi. Fakultu, saya menjawab, ya Rasulullah, wakam, dan ada berapa sih? Lisyatin, buat satu kambing, min zira'i. Kaki depannya ada berapa ya? Rasulullah, apa kaki depan kami ada berapa sih? Dia tanya. Nabi jawabnya, faqal, kata Nabi, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, lau sakatta, kalau kamu diam aja, lana wal kani, kamu pasti bisa. Kamu akan ambilin lagi itu daging. Mada auto yang saya minta kepada. Ada yang menunjukkan apa ya? Oh, Nabi ngomongnya benar, ambilin dong. Kalau ambilin pasti ada gitu. Ditanya, kalau dia tanya, ya udah hitungan manusia berlaku. Nah ini nih. Makanya Nabi kalau ngomong kita nggak percaya. Jadi hitungan manusia berlaku. Kalau kita percaya, hitungan Allah yang berlaku. Kita temenan hitungan kita temenan hitungan mana? Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mukhtasar Asy-Syama'il. Syekh Al-Albani juga telah mencapai di sini ya. Baik. Di sini Nabi bilang tadi, karena waktu zira, jadi Nabi diundang, saya siapkan menyembelih satu kambing, saya undang Nabi dan beberapa sahabat. Kata Abu Ubaid, sahabat Nabi, saya ambil Nabi duluan, kakinya satu, yang lain saya ambil tapi bukannya kaki, dia tahu buat Nabi gitu ya. Dan Nabi minta itu aja. Pertama siapin, yang kedua Nabi minta lagi. Nabi minta yang kedua. Nawil nih azira, ambilkan bagian ini lagi. Fakultu ya Rasulullah, wakam lisyatin bin zira. Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah zira pada kambing? Maksudnya, aku telah menjanjikan dua, aku sudah ambil dua. Sedangkan kambing ini cuma punya dua di depan. Maqala wallazi nafsi biyadi, lau sakatta, demi Allah, kalau kamu diam tadi, kamu ambil langsung, lana awal sani az-zira, kamu pasti bisa ambil lagi. Fana awal tubuh, jika engkau diam, engkau akan mendapati apa yang aku minta. Itu maksud Nabi. Kamu pasti dapat. Maksudnya seandainya aku baik kembali ke kuali dan ke panci, ambil bagian zira yang diminta Nabi tanpa bertanya, ini gunanya. Kalau Allah bilang, Rasul ngomong, Allah memerintah, Nabi memerintah, tugas kita apa? Inna maqaulal mu'minin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa itu? Cari di Google. Saya nggak tahu angkanya. Sesungguhnya perkataan inna maqaulal mu'minin, perkataan orang beriman, idza du'u ila Allah, ketika mereka dipanggil ila Allah, kepada Allah wa Rasulih, an yaqul sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Udah, dengar taat. Bukan kami dengar, kami nanya, enggak ada. Bukan nanya, ini begini, ini begitu. Banyak tanya, enggak nyampe. Ini sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi enggak. Sahabat Nabi itu manusia, gitu. Kadang-kadang suka nanya, ya, bahwa dicontohkan. Ternyata kalau kita sekali dua kali nanya, nggak apa-apa, kita nanya dulu, nggak yakin aja, ya, begitu aja itu. Nggak pernah percaya sama Allah. Kalau Allah bilang, Nabi bilang, Allah bilang, dia benar Adam kullukum ja'iun. Wahai anak semua kalian lapar. Fastatimuni, minta makan sama aku. Atimkum, aku akan kasih makan kalian. Kita minta makan sama siapa? Orang nggak puasa makanan dikit, nggak bagus, sisa-sisa, nggak diungkit, nggak enak. Aku udah bilang harus kursi. Aku minta makan sama aku. Kita nggak minta sama Allah, lupa. Minta sama manusia. Allah bilang, dia benar Adam, kullukum arim, semua kalian telanjang. Ya. Kecuali
siapa yang saya kasih? Illa man kasautani, orang yang saya berikan pakaian kiswah itu pakaian. Fastaksuni, minta kepada pakaian. Aksukum, aku kasih kalian pakaian. Pernah nggak kita minta baju sama Allah? Nggak pernah. Makanya baju kita kadang-kadang hasil kembar, hasil nipu, beli baju duitnya. Hasil nipu, hasil bohong, beli makanan. Nggak minta sama Allah. Salah kita. Allah bilang kita nggak percaya. Emang kalau kita doa di masjid itu duit di depan muka kita. Yang bilang begitu siapa? Di istri yang ngomong. Udah bodoh juga ngomong begitu lagi. Dua kebodohan. Tapi apa ya? Minta sama Allah kasih jalannya. Allah kasih jalannya. Emang Ustaz itu doa di masjid nggak mana-mana. Yang suruh kamu doa itu siapa? Tidak. Kayak begitu. Maksudnya yang Allah bilangin lakukan, yang Nabi bilangin lakukan, udah. Seperti itu. Ini keyakinan. Kata Nabi begitu. Seandainya Abu Ubaid kembali ke kuali mencari bagian zirah yang Nabi minta tanpa bertanya, niscaya Abu Ubaid akan mendapatkan yang diminta oleh Nabi SAW. Hal ini termasuk salah satu sekian dari sekian banyak mukjizat Nabi SAW. Ada sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengundang Nabi makanan. Makanannya cukup buat beberapa orang. Diundang Nabi beberapa sahabat, 4-8 orang. Berkondak, sahabat-sahabat ribuan pada lapar. Kata Nabi, setengah panci itu masakan, bubur gandum, ya setengah panci. Datang, Jabir undang itu, Rasulullah, udah tenang, duduk, lampunya matiin aja, makan. Tapi yang tuangin, tapi makan terakhir. Tapi bininya bingung, istrinya Jabir, bagaimana? Rasulullah bilang benar, udah tenang aja. Tuangin atau di hadis itu hadis terkenal, akalna ada sahabat kami makan hatta syabi'na sampai kami kenyang. Jabir cerita lagi, sahabat itu pada pulang nih, puluhan orang, ada 80-an lebih. Satu riwayat. Kata Jabir pas Nabi pulang, saya lihat panci saya masih sama kayak tadi sebelum Nabi datang. Apaan? Kalau Jabir ini dalam hati ya, kalau saya yang nuang habis, yang nuangnya beda. Kalau kita yang nuangnya habis. Nabi tuang sama kulit tantri. Sama. Nabi pulang, sahabat pulang, udah pada kenyang. Itu nggak berubah kayak tadi. Begitu. Itu kita butuh percaya sama Allah dan Rasulnya. Kita nggak banyak nggak percaya. Ada ayat yang ini dulu, hadis itu ayatnya dulu. Dimenangi, jangan pikiran kita dulu, jangan soal. Kalau kita fokus sama soal gitu, kan mungkin kan itu zamannya beda kan. Kita fokus sama kannya dulu, kan ya orang muda kalau ngomong kan dulu. Nggak fokus sama ini Allah yang ngomong, nggak fokus ini Nabi yang berita, Nabi ngomong itu Allah yang suruh, oleh ajarin wahyu, bukan ngomong sembarangan. Jadi kita yakinin dulu. Kita nggak yakin pertanyaan, kita pusing, nggak masuk akal. Jangan videoin akal kita nggak kuat. Iya dulu, dan harus cukup. Begitu. Ini banyak pelajaran. Dari makanan ini pelajaran banyak. Berapa banyak orang di kita yang takut nggak makan. Kita kalah sama kucing nggak ada takut nggak makan, nggak ada. Kucing, kambing diikat aja dia nggak takut mati. Masa kalah binatang manusia? Begitu. Jangan pernah takut. Ini ujian pertama manusia. Takut itu ujian yang paling pertama. Kalau anda berdoa yang yang khauf, kalau ini kalian sedikit karena uji kalian ada rumah sedikit ketakutan sedikit ketakutan itu kayak begitu. Jangan pernah takut. Orang mukmin ini nggak pernah takut, kalau biasa, nggak khawatir, nggak takut. Illa Allah, kita hanya kepada Allah. Allah takut. Jangan Allah bilang, udah, iya ini. Tetap kita nggak paham, nggak penting kita nggak paham, nggak masuk akal, nggak penting akal kita masuk ke PK nggak, jangan dipikirin. Itu kepastian. Semua yang Allah dan Rasulullah ucapkan itu kepastian. Ini kan lagi masuk ke hati kita, di akidah nanti. Iman apa keyakinan? Kepercayaan, kita yakin sama Allah, kita percaya sama Allah. Makanya Nabi bilang, la imana
Limanlah apa adalah nggak ada iman orang yang nggak amanah. Orang iman orang percaya, jadi bisa dipercaya, yakin dia, dan orang yakin sama dia. Kalau kita nggak percaya sama Allah, kalau kita nggak, ya susah. Iman mesti dengan keyakinan, hati kita yakinin. Kalau kita nggak yakin, tanya sama diri kita. Sebenarnya kita beriman nggak sih sama Allah? Sebenarnya kita beriman nggak sih sama Nabi SAW? Sebenarnya kita beriman nggak sama Al-Quran, sama kitab-kitab Allah? Iman percaya, yakin. Kalau kita nggak percaya, kita ragu, syak. Bahkan syak ini bisa khawatirnya membatalkan syak, membatalkan Islam kita, iman kita. Kita ragu sama Allah, sama Rasul, ini bahaya. Banyak syubhat-syubhat akhir zaman ini. Baik, dari selanjutnya Aisyah radhiyallahu taala anha qalat di 170. Ma tidaklah kana tizira. Mukminin mengklarifikasi berita ini. Tidaklah az-zira kaki depan itu ahabbal lahmi ila Rasulillah. Bukanlah kaki depan itu daging yang paling ahab, yang paling dicintai, yang paling disukai oleh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, walakinnahu akan tetapi kana la yajidul lahm. Tidaklah Nabi pengen makan daging kecuali nggak ada illa ghibban, kecuali kambingnya dagingnya goib, nggak punya kambing, nggak. Tapi punya berapa ratus ribuan kambing, tapi bagi-bagiin. Pas mau makan nggak ada, begitu. Bukannya Nabi nggak punya. Jadi daging yang paling disukai Nabi bukan daging kaki depan, melainkan karena beliau jarang mendapatkan daging. Yang kedua, wa kana ya'jalu ilaiha. Dan kalau ada daging, Nabi pengen segera memakannya. Nah, ini kemanusiaan Nabi, manusiawi. Nabi jarang makan daging, jadi yang cepat apa? Yang paling cepat, yang paling gampang dimasak kaki depan itu tipis, yang atasnya itu tipis. Dibanding bagian yang lain, masak pala lama. Masak ini, masak kaki gampang. Di annaha ajaluha nudjan. Di annaha daging kaki depan ini ajal, yang paling takjil, yang paling cepat, yang paling gegas. Makanya istijal itu gesa-gesa. Yang paling gegas, nudjan matangnya, yang paling cepat matang untuk dinikmati. Dalam hadis ini bahwa Rasulullah segera memakan daging karena beliau jarang sekali mendapatkan daging. Nabi jarang, ini menunjukkan bahwa Nabi jarang makan daging. Ini undang. Tapi kalau punya, Nabi tidak potong, Nabi bagi-bagiin. Nabi kan suka bagi 100 kambing kesekian, buat pulang, yang masuk Islam ini buat pulang. Ketika beliau mendapatkan ghanimah, 20% dari ghanimah. Nabi berapa perang. Ghanimahnya semua peperangan, Ghazwah maupun Syariah. Di surah apa atau apa? 10 yang paling awal. Wa'alamu anna maqadim untuk ketahuilah ghanimah kalian. Fa'anna lillahi khumusahu wa lirrasulih. 1/5-nya khumus. 1/5-nya buat Allah dan buat Rasul. Allah nggak butuh. Ya kalau nggak bagiannya ya. Dan Rasulnya, Nabi yang atur. Terserah Nabi. 1/5, 100 bagi 5. Satu bagian dibagi 5, 1/5. 20% ya. Setiap ghanimah Nabi dapat 20% gimana? Kayaknya Nabi gimana? Ada sahabat namanya Thalaqah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sejak di Madinah dijelaskan dalam satu riwayat beliau nggak pernah punya kerjaan. 100% siap, 100% siap. Kata dia semua itu ghanimah. Dan ini 10 sahabat yang dijawab dalam surga. Apa telah takut miskin? Takut nggak makan? Sedekahnya banyak, infaknya banyak, kerjaan kagak ada, pikirin. Kita kerjaannya banyak. Iya. Duitnya kagak. Kerjaannya banyak, duitnya kagak. Ini apaan? Saya mau solo, saya mau sini. Kayak kagak, masih berkos, masih kontrak, semuanya sempit.
Kagak sedekah. Di mana-mana numpang sedekah. Yang itu yang belum ngaji. Yang ada namanya ngaji mendingan dikit. Ini nggak bisa sedekah. Tapi kalau ada makanan paling cepat datang ini. Itu dasarnya apa? Ini ya Allah. Tolong kan kita ketakutan. Dia tolong apa dia takut? Enggak takut. Miskin enggak. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, kalau kita baca sejarah Tolha, kita dengarkan kajian-kajiannya. Kita tentang Tolha aja nih, jangan banyak-banyak. Tapi pernah bilang sebaik-baik orang yang menyantuni janda-janda saya. Makanya Nabi pas wafat, salah satu yang paling banyak memberikan uang bulanan tunjangan buat ummahatul mukminin namanya Tolha bin Ubaidillah. Pengangguran bisa ngasihin ini apaan gitu, nggak masuk akal buat itu. Salah satu Hah? ini mau bagi Alhamdulillah, agak bagusan digital. Bagi-bagi Ini kita kadang-kadang kerja sibuk, agak kayak sedikit, sedekahnya kagak, gajinya susah, nggak percaya sama Allah, percaya sama duitnya. Semua kata-kata kekufuran, kata-kata kesyirikan. Semua masalah nggak bisa selesai kalau punya duit. Lihat. Ini kata-kata yang udah ngaji tahu tuh, nama hidul Islam, obatan Islaman. Bergantung kepada selain Allah. Ya, coba saya apa ya Muhammad? Mengajar. Bergantung sama duit, sama harta. Semua nggak bisa selesai kalau kita nggak punya uang. Nah, kata itu, kata Allah punya. Jadi mesti ada duit. Tuhannya duit nanti. Bahaya. Jangan-jangan bisa batal iman kita. Itu kalau dikaji tentang hidul Islam di beberapa tempat kita sudah mulai kajian ini. Pembatal keislaman, mensekutukan Allah, bergantung kepada selain Allah. Nggak bisa selesai zaman sekarang, zaman dulu iya. Kakeknya kayak dia nih, si Fulan. Zaman dulu bisa hidup tanpa uang. Zaman Nabi Adam, duit belum ada. Zaman sekarang, nggak punya, susah semua urusan. Katanya dia lagi. Jadi, jangan menyelesaikan urusan kita. Itu bukan Allah lagi, duit kita. Nah ini kan kesyirikan. Ya. Bergantung, minta tolong, bertawakal, bersandar kepada uang, kepada duit. Tapi tetap duitnya banyak, tetap aja hidupnya susah, hidupnya pusing, hidupnya nggak selesai masalahnya. Ini bahaya. Baik. Tapi jangan lupa lagi. Nah, itu ya Aisyah, Ummul Mukminin, semoga Allah meridai beliau. Nabi jarang, sehingga beliau menjadi bagian yang paling cepat makan. Sejarah zahir kelihatan bertentangan, tapi memang demikian. Bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala yang menjelaskan bahwa pribadi Rasulullah SAW itu digarisbawahi. Sama sekali tidak memiliki ketergantungan kepada kelezatan makanan, enggak. Dia mau jelasin bahwa Nabi nggak punya makanan favorit. Nabi nggak tergantung. Tapi tergantungnya hanya Allah saja. Ini mau dikelirkan tauhidnya. Nabi ada tergantung sama enggak tergantung biasa aja. Kita kalau nggak makan ini nggak mau. Kalau nggak makan nasi, nah ini bahaya nih. Kesirikan yang lain. Kalau yang kalau nggak makan saya nggak bisa. Membuat kesirikan baru, itu nggak bisa hidup kan kalau makan nasi. Nggak mungkin makan kentang di bawah sebulan. Itu nggak percaya. Kalau meninggal, kalau rumahnya nggak bakal meninggal. Ketergantungan sama nasi. Ini menghilangkan ketergantungan kita sama Allah. Sepele bukan? Sepele. Ada udah makan belum? Walau teman-teman yang tadi itu lontong 3, risol 2, ya kan? Itu lah berat dibilang belum makan. Dia hilang nih pada Allah tuh. Ada lontong, ada risol, ada pastel 1. Banyak deh. Nikmat Allah nggak gitu sama dia. Nabi ajarkan kalau kamu bisa sholat, ya Muaz. Itu hadis yang gitu ya. Sesungguhnya aku mencintaimu, gitu ya. La tada duburi kulli sholat, setiap
selesai sholat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah bantu aku selalu mengingat Engkau ya Allah, selalu mensyukuri. Kita lupa bersyukur, kita sebelum makan ya boleh. Dia tergantung sangat sama nasi. Boleh enggak? Makan nasi boleh, tapi tergantung sama nasi enggak boleh. Kalau kasih Allah hukum karena tipis-tipis kesyirikan. Saya mau jelasin tipis-tipis. Maksudnya tipis bukan kesyirikan besar mungkin, tapi ini kesyirikan. Kita bukan Allah Ussamad lagi, nasi Ussamad. Tergantung sama nasi. Kalau nggak pakai nasi enggak bisa kenyang. Kalau nggak nasi enggak begini. Ya apa-apa. Akhirnya Allah kasih penyakit dari nasi. Nasi ini nggak sehat jadi. Berarti nggak tergantung sama Allah lagi. Begitu. Ini sepele, tapi kalau kita kaji di keseharian kita banyak yang rusak. Tergantung kita nggak mau. Dalam banyak hal. Soal makanan, kita fokusnya ke situ lagi. Nasi lagi. Begitu. Udah ada di buah-buah. Ini manusia luar biasa. Jadi jahilnya manusia kalau sudah jahil luar biasa. Berlapis-lapis. Ya, jahil merokok. Tuh. Dia bilang tergantung sama nasi. Nasinya ada dibuang-buangin, nggak dihabisin. Gengsi kalau dihabisin. Ini manusia. Jadi melampaui batas. Manusia zoluman jahula, zolim dan mayoritas manusia. Jahul bodoh, sangat jahil, sangat zolim, sangat bodoh. Allah bilang gitu ya, surah Al-Ahzab. Jadi Nabi nggak pernah memiliki ketergantungan. Kamu hobi apa? Saya mau ngabisin kayak ini, saya nggak nikmat hidup makan saya, nggak nikmat. Ini apaan sih? Ini hidup kita itu nggak ada ayat. Kalau kamu itu buat makan, buat minum, buat nggak ada. Sudah sering dijelaskan. Yang hidup buat makan itu orang kafir. Yang senang-senang orang kafir. Yang buat hobi, buat orang kafir. Amal lazina kafaru, kita tahu senang-senang orang kafir, kayak ulun makan, minum, kita enggak. Baik. Jadi ini melalui Aisyah mau menjelaskan bahwa Nabi nggak tergantung sama, kalau nggak ada lah apa biasa aja. Mungkin Nabi punya kambing banyak, Nabi nggak sembelihin itu biasa aja. Nabi waktu haji Badak, orang kita zaman sekarang kalau haji beli kambing yang kecil, yang 1 juta. Yang 250 real, 300, saya beli 300 real haji, 1.200.000 orang kambing. Nabi haji berapa dia? Damnya, apa namanya hadiunya? 100 onta. Masih mau bilang Nabi miskin gitu? Nabi kaya, tapi kenapa? Nggak makan daging jarang. Kita bokek-bokeknya kita makan daging sering. Bokek ini tinggal bersebuahnya doang. Bokek, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, makan daging sering ikut kondangan, sering ikut kajian, dan sering kan. Bersyukur sudah alhamdulillah. Amma binikmati rabbika fahadits. Adapun dengan kenikmatan yang Allah berikan, bersyukur, ucapkan, kasih tahu orang, ya kan sudah Allah berkasih kita, bersyukur. Ya, Nabi punya tapi nggak makan. Begitu. Ini tinggal itu kurang bersyukurnya aja. Hadis selanjutnya 171. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu yaqul, anaknya Ja'far bin Abi Thalib, semoga beliaunya. Sampai itu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ini sabda ya. Ini hadis qauliyah, hadis kata-kata. Inna atyab, sesungguhnya yang paling thayyib, yang paling bagus, yang paling baik adalah inna atyabal lahmi, sesungguhnya daging atau bagian daging yang paling baik adalah lahmuz zahri, daging bagian punggung. Nabi yang bilang ini kalimat kata-kata Nabi di 171 ini dijelaskan di sini adalah Syekh Abdul Razak, berarti yang paling enak. Ada yang mengatakan bagian yang paling lezat atau bagian yang paling baik, seperti artinya ada mengatakan bahwa bagian yang paling bersih karena jauh dari tempat kotoran hewan. Karena di sini juga saya mendapat dalil bahwa Nabi SAW juga menyukai daging bagian punggung. Secara ucapan Nabi ngomongnya punggung, tapi Nabi paling sering makan kaki depan kambing. Enggak bertentangan. Jangan lisan statement Nabi punggungnya kambing, daging punggung. Tapi daging punggung masaknya lama. Jadi Nabi mau yang cepat.
Kenapa? Karena Nabi jarang makan, Nabi manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sebenarnya pengen pilih ini punggung, matangnya lama, kurang matang, setengah matang, gitu ya. Kalau kaki kan cepat matangnya, dan tulangnya masih dimakan. Baik. Ini hadis qauli ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis sebelumnya bersabda, "Ni'mal idamu al-khallu", senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Ini seperti sudah dijelaskan oleh itu banyak hal. Cuka adalah salah satu lauk terbaik. Bapak kalau makan misalnya bakso, cukai sedikit itu, kenikmatannya double. Saya buktikan itu benar. Ini Bang Adi coba ini, cukai sedikit, rasanya bisa berubah jadi bombastis gitu. Jadi nggak lebay, tapi setelah tahu hadis ini memang beneran berubah semua. Apa cukai. Tapi memang betul bagus. Allah mungkin juga mendengaralisir kali ya, atau kolesterol atau ya, lemak-lemak itu langsung dimakan langsung dibersihin. Tapi secara ini amal kita, Nabi yang bilang, selain nikmat laut adalah juga, dan ini hadis berulang. Baik, dari selanjutnya hadis 173 adalah tentang cuka. An Ummi Hani radhiyallahu taala anha. Ummu Hani nama aslinya Fakhitah binti Abi Thalib. Dia ini saudarinya Ali Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain. Sepupu Nabi di sana. Ummu Hani cerita, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah masuk ke rumah saya, datang berkunjung ke rumah saya. Maka Nabi bersabda, "A'indaki syai'un?" Apakah kamu punya sesuatu? Makanan maksudnya. Aku tuh lah. Dia kata nggak punya banyak Rasulullah, illa kecuali khubzun, roti sama khubzun yabisun, roti kering sama wa khallun, dan cuka. Dan sahabat ternyata mayoritas semuanya punya cuka. Karena Nabi sering ngomong begitu dan di banyak hadis. Hampir semua walaupun nggak punya makanan, cuka pasti punya. Ini unik ya. Jadi ternyata lauk utama di semua rumah sahabat cuka. Ini kita juga ngikutin. Ada apa-apa cukain aja. Kepala hati. Coba bawa ke Nabi, kalau laki hati, kalau perempuan hati. Maaf kalau lihat Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Maaf kalau tidak fakir, baitun sebuah rumah min udumin yang ada lauk di dalamnya fihi khallun. Atau jadi tidak fakir sebuah rumah yang ada lauk juga di dalamnya. Atau kalau diartikan yang lain begini, sebuah rumah tidak layak dikatakan sebagai rumahnya orang fakir, orang miskin, jika dia masih punya cuka di dalam rumahnya. Ini jadi batas orang fakir apa? Dia punya cuka apa enggak? Kalau kita lihat teman kita ngaku miskin, beli cuka, terusin. Maksudnya apa? Bersyukur. Jangan kalau oh ini miskin, ini fakir. Ini zaman sekarang orang ngeluh. Apaan? Dia nggak punya Tuhan emang? Emang dia nggak punya Tuhan? Punya. Malu kita sama Allah. Nabi bilang, sahabat biasa, apa? Tamunya Nabi lagi, kita kebingungan. Tamu siapa tamu? Siapa? Ada boleh juga alun-alunnya. Iya. Siapa? Nggak usah. Ada teh, ya. Apa coba teh aja juga? Iya. Jadi maksudnya kita sibuk. Ini Nabi siapa yang lebih mulia dari Nabi ada? Nggak ada. Nabi datang ke rumahnya, dikasih roti kering sama cuka. Beli roti tawar, cuka. Sopan. Kasih cuka di sini. Tidak kadang tamu juga sopan datang. Aku tamu jauh-jauh sedih beginian. Ini tamunya juga, aduh. Dua-duanya rusak ya. Tamunya juga mintanya. Ini hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim mesti pandai-pandai bersyukur, wajib bersyukur. Nabi yang bilang, bukan orang miskin, bukan orang fakir selama di rumahnya ada cuka. Cuka berapa sih? Ikuti itu. 5.000 Goceng, iya, cakep. Goceng, 55.000. Siapa ya? Jadi ada juga pun orang nggak miskin.
Kita mati nggak? Nggak mati. Orang nggak punya apa-apa, dia nggak makan juga doang. Sehat atau sakit? Sehat kalau dia. Malah orang banyak makan yang penyakitan. Yang orang banyak yang kaya, takut makan, diet karbo, diet ini, diet itu, takut. Allah kasih kebanyakan orang miskin, kurang, alhamdulillah. Itu apa perlu diet? Emang kagak ada, ya bagus. Kalau usah yang begitu. Kamu kalau banyak nanti banyak makan, penyakitan, udah. Kalau batas, kalau sayang sama kita. Tinggal bersyukur doang. Nabi yang bilang ini, maaf tidaklah fakir. Baitun sebuah rumah, min udu min fihi khal, punya lauk juga. Kita mesti banyak-banyak bersyukur. Ya. Hadis selanjutnya. Allah Ta'ala anhu qala fadlu Aisyah, keutamaan Ummu Aisyah ala nisa terhadap semua perempuan seluruh dunia ini, kafat bisarid, seperti keutamaan sarid ala sa'ir so'am dalam makanan yang lainnya. Jadi ini salah satu menjelaskan hadis ini tentang keutamaan Ummu Aisyah. Jadi selanjutnya 175 hadisnya senada. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah fadlu Aisyah ala nisa. Teksnya sama. Keutamaan Ummu Aisyah ala nisa terhadap wanita-wanita lain kafat bisarid, seperti keutamaan ada makanan namanya sarid, pakai alif ala sa'ir ta'am, bagikan sarid, keunggulan sarid atas makanan yang lain. Sarid adalah suatu makanan khas di Arab sana, berupa roti gandum yang disajikan dengan sayur berkuah, terkadang dicampur dengan daging atau bahan yang lainnya. Jadi ini udah mewah, udah bagus. Bukan roti kering biasa, roti bagus, roti kualitas. Dan Nabi SAW mau kasih tahu bahwa Ummu Aisyah ini wanita yang berkualitas, ilmunya di afqahun nisa'il alamin. Ulama sepakat menjuluki beliau tentang di manaqib Ummu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sepakat Imam Az-Zuhri, imam besar, ulama hadis semua, sahabat bahkan. Dia afqahun nisa'il alamin, yang paling pintarnya, yang paling pahamnya, yang paling fakihnya wanita semesta itu, semesta bukan kita aja, semua bukan wanita-wanita zaman kita aja, yang paling pintar manusia tentang agama wanita, maksudnya wanita yang paling pandai, yang paling fakih. Ummu Aisyah, Nabi ibaratkan makanan-makanan biasa. Jadi beliau ini makanan yang roti pakai daging yang kualitas bagus, menunjukkan bahwa Ummu Aisyah ini wanita yang berkualitas. Lihat siapa ayahnya, siapa suaminya, siapa dia. Dianya bagus, Siddiqah ibnati Siddiq, menjulukan beliau Siddiqah binti As-Siddiq. Julukan beliau yang lainnya adalah As-Siddiqah. Hadis 176. Hadis banyak. Masih banyak betannya tuh. Makanan ya 30-an. Buat makanan sebulan ya. Kalau nggak selesai buat minggu depan. Sudah dengan mengetahui kebenaran milik Allah dan kesalahan milik saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baca doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.